Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annan. Was'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Bukit Baruga, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Sebagaimana biasanya setiap hari Rabu subuh saya diberikan kesempatan untuk berbagi pikiran dengan Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Bukit Baruga. Berkenaan dengan itu ingin saya menyampaikan bahwa saya tetap melanjutkan tema saya mengenai lingkaran. Lingkaran sebagaimana kita ketahui adalah satu bulatan yang terdiri dari satu titik, di mana dia bermula, di situ dia berakhir. Agar supaya dia bisa bermula dan berakhir di tempat yang sama, di antara titik-titik itu ada titik-titik lengkung, garis lengkung yang berjarak sama, sehingga titik itu kita improvisasikan atau kita analogkan, wal awalu wal akhiru, di mana berawal di situ berakhir. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka pada awal menyampaikan materi ini judulnya adalah kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena mati itu adalah satu-satunya cara meninggalkan dunia itu. Maka setiap yang bernyawa itu mati. Bagi kita umat Islam, mati itu berarti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jika ada yang meninggal dunia, bagi kita umat Islam mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darinya kita berasal dan kepadanya kita kembali. Itulah maka tema kedua setelah mati itu adalah kembali. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa bulatan itu atau lingkaran itu adalah satu keseimbangan. Contohnya roda sepeda, roda motor, itu kalau dia berputar tidak jatuh. Lingkaran itu tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Karena dia seimbang. Maka judul kita yang ketiga pada Rabu pekan kemarin adalah keseimbangan. Lalu kemudian satu sifat daripada lingkaran itu adalah keutuhan dan kebulatan. Dan itulah yang saya berikan nama sebagai komprehensif. Komprehensif itu adalah satu hal yang semua dan utuh, menyangkut semua dan
utuh, disebutlah dia komprehensif. Komprehensif itu adalah menyangkut kebenaran. Ada kebenaran tunggal. Setiap kebenaran itu bersifat tunggal. Tapi satu kebenaran itu harus dikonfrontir dengan kebenaran yang lain. Jika dia tidak benar pada kebenaran lain, itu berarti tidak benar. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan, teknologi bersifat dialektika. Dia dinamis. Kalau ada satu kebenaran dibantah lagi dengan ilmu pengetahuan yang lain, kebenaran lain. Begitulah selanjutnya, seterusnya kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Dia mengalami perkembangan yang bersifat dialektika. Kebenaran-kebenaran itu. Jadi kebenaran tunggal harus bisa dikonfirmasi. Nah, ada filosofi di kita orang Bugis Makassar begitu. Kita dilarang berbohong. Jangan berbohong. Karena setiap kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Jadi satu kali kita berbohong, kita harus berbohong seterusnya. Untuk mengimbangi kebohongan yang telah dibuat sebelumnya. Karena itu akan terkonfrontir. Sehingga tidak ada kebenaran tunggal. Yang ada adalah kebenaran komprehensif. Lalu Allah menceritakan bahwa Dia menciptakan langit. 7 langit itu bersusun. Adakah yang tabrakan? Adakah yang tidak seimbang? Dan itu berputar hingga saat ini, sejak dunia ini diciptakan. Siklusnya berputar terus. Lingkaran bundaran itu, kebenaran-kebenaran itu. Bahkan di dalam Al-Mulk ayat 3 itu Allah menantang kita. Adakah yang engkau lihat ciptaan Allah yang cacat? Itulah kebenaran komprehensif. Kebenaran dari Allah, kebenaran mutlak. Sebagai manusia kita harus berjuang mewujudkan kebenaran. Adalah kebenaran yang menjadi rujukan. Kebenaran yang menjadi rujukan di dalam hidup bernegara adalah Undang-Undang Dasar, konstitusi. Tetapi kemudian konstitusi itu melahirkan lagi undang-undang yang namanya undang-undang organik. Undang-undang organik ini adalah undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dasar. Nah, sehingga disebutlah ada undang-undang organik. Konstitusi sendiri harus itu berdasar kepada kebenaran ilahiyah. Dan kebenaran ilahiyah itu di bawah konstitusi kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ aspek agama di dalamnya yang ada. Kita jangan ragu dengan Pancasila ini, karena ini didirikan oleh para ulama kita, pendiri Republik ini. Nama pertamanya adalah Piagam Jakarta. Inti moralnya adalah Islam di dalamnya. Lihat saja di dalam pembukaan. Ada kata-kata yang mengatakan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini tidak sempat dibuka untuk menghilangkan keislamannya. Hanya dibuka 7 kata di ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu disingkatkan agar bisa mengakomodasi agama-agama lain. Maka dikatakanlah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ulama kita pendiri Republik ini menerima itu.
Hanya Islam ia mengetahui yang bertauhid hanya satu Tuhan. Ya benar, selesai, jalanlah itu. Lalu kemudian di dalam pembukaan itu ada kata-kata dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ada keinginan luhur, niat. Niat itu dari hati. Allah menciptakan kita pertama kali itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Selanjutnya kita dikaruniai pendengaran. Selanjutnya kita dikaruniai penglihatan. Selanjutnya kita dikaruniai hati. Bertahap. Hati nurani itu bertahap. Dan hati nurani inilah yang hilang sekarang. Kenapa hilang? Karena banyak orang bertindak, bergerak tidak sesuai hati nuraninya. Maka sebenarnya kalau ada pelanggaran konstitusi, ya kita semua kalau berbuat, bertindak tidak berdasarkan hati nurani. Itu sebabnya komprehensif itu bersifat bertahap. Jadi tidak langsung sempurna. Ada tahapan-tahapannya yang dicapai menjadi sempurna seperti kelahiran manusia. Kemarin itu saya membacakan ayatnya di An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Engkau dikeluarkan dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Enggak ada. Kemarin saya jalan-jalan di sekitar rumahnya Pak Asam, saya bertemu Pak Miswar. Pak Miswar mendorong bayinya yang di atas kereta. Kita bertanya, melihat nih, karena dia sudah lihat kita. Ya memang Pak sudah melihat. Kalau kita bicara dia perhatikan, mendengar nih. Ya Pak memang sudah mendengar. Ini nanti dia akan bicara. Jadi perkembangannya itu bertahap. Sehingga dengan demikian pertumbuhan itu selalu bertahap. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kita diberi pendengaran. Wa baswara wa abswara, diberikan penglihatan. Setelah itu lengkap, kita menjadi manusia yang komprehensif, yang lengkap. Adalah hubungannya komprehensif ini dengan syukur dan sabar. Ada hubungannya komprehensif itu dengan syukur dan sabar. Karena kriteria syukur dan sabar itu kriteria bertahap, tidak sekaligus. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang yang sabar itu bersifat tidak tergesa-gesa. Orang sabar itu tidak tergesa-gesa. Kenapa tidak tergesa-gesa? Karena dia sabar. Berarti dia memahami ada tahapan. Dan itulah sebabnya agama mengajarkan orang sabar itu tidak melampaui batas. Karena dia mengerti ada tahapan. Jadi kalau ada orang yang tidak melalui prosedur, melampaui batas, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Itulah sebabnya sehingga orang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Bagaimana bisa menjadi orang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan? Ya harus senantiasa bersyukur. Itulah sebabnya tempo hari beberapa waktu lalu saya menyampaikan di masjid kita ini bahwa ada distingsi
Ada hubungan antara sabar dan syukur. Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran itu selalu bertemu dia antara syukur dan sabar. Bahkan ada yang menegaskan, kalau kau mensyukuri nikmatku, akan kutambahkan. Sebaliknya jika kau tidak mensyukuri, siksaku jauh lebih pedih. Itulah kesinambungan antara komprehensif kita ini menuju manusia yang berakhlak karimah, kita menuju manusia yang menjadi mukmin, dari orang beriman menjadi orang yang mukmin. Kita semua punya kesalahan, tidak ada orang yang minus dari salah. Saya dulu bekerja di Puskut, Pusat Koperasi Unit Desa. Ketika saya sekolah, saya cerita-cerita Pak, yang mungkin bersifat pribadi tapi sekedar contoh. Saya sekolah S2 karena ada biayai. Yang membiayai saya Nurdin Halid. Unhas tidak menerima kita sekolah tanpa rekomendasi penanggung biaya, karena ketika itu biaya mahal. Maka mintalah saya rekomendasi dari Pak Nurdin Halid itu sanggup membiayai hingga selesai. Sekolahlah saya tidak bisa sekolah Pak, S1 saja nggak bisa, saya orang miskin. Ini Pak Syarif tahu siapa saya tetangga di Bone. Saya penerima infak sedekah. Orang miskin saya Pak. Satu-satunya orang miskin di desa Bukaka yang selesai sekolah saya. Mau lagi sekolah lagi saya S2 dibiayai Nurdin Ali. Saya tidak mau dikasih uang terus. Saya bilang kasih saja saya pekerjaan supaya saya mencarikan diriku uang. Diberilah saya pekerjaan dengan strata 1 sebagai direktur umum. Supaya bahasanya keren disebutlah sekretaris perusahaan. Saya di demo, Nurdin Halid panggil saya, kau turun ke bawah. Kenapa? Kau ada demo itu. Turun saya ke bawah. Di demo dengan karyawan-karyawan lama. Saya sudah terbiasa menghadapi seperti itu Pak. Badi saja saya hadapi, apalagi hanya tukang demo. Betah kaya riolo Pak. Nah saya pasar kudu ya. Pak astagfirullah. Pak saya turun. Sama kenapa? Kami menuntut Bapak. Kenapa Bapak bekerja langsung direktur? Kami karyawan sudah bertahun-tahun. Saya bilang, kau masuk di Puskut ini melamar atau tidak? Dia bilang melamar. Melamar sebagai apa? Melamar sebagai karyawan. Sebelah di situ perbedaan kita. Karena saya melamar sebagai direktur. Selesai urusan. Saya melamar sebagai direktur. Selesai. Mendek, saya naik lapor. Sudah selesai. Tidak lama kemudian saya di demo. Ada surat karena Nurdin Halid sudah menjadi anggota DPR di Jakarta tinggal, menerima surat kaleng. Saya mengeluarkan banyak biaya, saya korupsi. Saya dipanggil ke Jakarta, ada juga ke Jakarta gratis. Diperlihatkan surat. Semenjak saya jawab itu surat. Saya bertanya kepada bapak yang jawab. Mana sama Bapak Komeko pernah jadi, itu namanya konfrontir. Pernahkah kita ingat saya minta uang kita tidak kasih? Ini mengerang. Kalau pernah kita tidak kasih minokatu, tapi selalu kita kasih. Untuk apa saya mengambil yang haram, yang halal ada? Kenapa tidak ada surat? Pak, ada surat begini.
Kita ke jalan, ke penjual mobil. Ada mobil dalam, apa namanya itu penjual mobil itu, showroom. Itu mobil di showroom tidak akan tabrakan, tidak akan ganti ban, tidak akan ganti oli. Pak Dena lolo. Iya Pak, mobil tapi lolo Kak. Sehingga terancam tabrakan, terancam menghabiskan oli, selalu minta bensin. Jadi periksa di sana, adakah yang jalan atau tidak jalan. Sehingga kalau ada orang mengatakan dia tidak bersalah, pertanyaan saya, agak pura mempigau dia bersalah. Jauh lebih berharga itu kesalahan daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi jangan pernah takut bersalah, karena bersalah itu dinilai Allah. Allah Maha Pengampun, pangka dipigau. Ya mikot sudah bawa ke dia gak salah, paga dipigau. Itu kayak yang dituntut agama. Tidak, kita berjuang terus. Kalau ada yang salah, Allah yang memaafkan. Kenapa kita keliru memahami posisi Allah? Turidi lo mantannya pengelat Allah, turidi lo tongen. Tidak bisa. Ada acuannya Pak. Saya kira itu pengalaman pribadi ini. Ini Pak, tahu saya Pak. Saya sekolah sospol, bukan sekolah agama. Nanti mau KKN 84 saya belajar agama. Karena saya takut di tempat KKN disuruh khutbah. Mulailah 84 saya khutbah. Tahun 92 saya disuruh menjadi anggota DPR, saya belajar agama. Karena saya takut kalau anggota DPR disuruh khutbah tidak tahu. Makin lama saya menyenangi agama ini. Di Jepang saya pernah khutbah Pak, karena saya pernah studi perbandingan. Tidak ada temanku mau, saya mau. Karena dia bilang saya tidak tahu bahasa Indonesia. Saya tahu bahwa yang kita hadapi ini orang Indonesia. Karena kita hadir di kampus di Tokyo jurusan bahasa Indonesia, pasti orang mau berbahasa Indonesia semua. Jadi saya mau. Jadi saya khutbah berbahasa Indonesia, baru dia mengerti. Allah, begitu, begitu. Saya kira begitulah Pak ya. Aku quli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.